Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Quratul Uyun, NIM 1905120408089. Jadi kali ini kita akan melakukan praktikum jaringan wireless. Jadi pengertian jaringan wireless adalah jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan, komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Cara kerja jaringan wireless adalah dengan menggunakan adaptor wireless komputer yang menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan menggunakan antena. Nah, router wireless kemudian menerima sinyal dan melakukan decode data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel internet, dan terhubung ke komputer penerima. Nah, wireless internet adalah layanan internet yang dapat diakses tanpa koneksi kabel fisik ke komputer menggunakan internet. Nah, layanan internet wireless umumnya disediakan oleh penyedia layanan internet melalui router wireless atau secara lokal melalui penggunaan router wireless yang terhubung ke kabel modem DSL di rumah atau di kantor. Jadi, berdasarkan pengertian wireless, yang mana kita tidak membutuhkan kabel atau perangkat lainnya untuk terhubung ke router, maka semua orang bisa mengakses jaringan wireless di area tertentu gitu. Maka ada baiknya jika kita memiliki jaringan wireless di satu rumah atau kantor untuk penggunaan kalangan tertentu, maka jaringan tersebut sebaiknya dilindungi password untuk keamanan jaringan dan melakukan pengaturan jaringan wireless. Nah, teknologi seperti WFP digunakan untuk meningkatkan keamanan pada jaringan wireless. WFP digunakan untuk membuat password keamanan standar untuk mencegah akses tidak sah ke akses point gitu. Jadi nggak semua orang bisa menggunakan wireless. Jadi cuma sebatas pengguna yang memiliki password saja yang bisa mengakses wireless tersebut. Nah, pada jaringan wireless, ada 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data, yaitu sinyal radio, format data, dan struktur jaringan. Saat kita mengirimkan data, 3 komponen ini akan berfungsi sebagai alat yang mengubah data digital menjadi sinyal radio. Nah, pada saat menerima data, ketiga komponen ini akan berfungsi sebagai alat yang merubah sinyal radio menjadi data digital. Nah, sinyal radio dapat diubah menjadi data digital dengan cara menyatukan transmitter atau alat yang menghasilkan gelombang radio, receiver atau alat yang digunakan untuk mendeteksi dan menangkap gelombang radio, dan antena, yakni alat yang membantu transmitter dan receiver agar lebih fokus saat mengirim, membuat pola gelombang, mengarahkan, meningkatkan, dan menangkap sinyal radio yang didapat dari gelombang menjadi bit binar dalam semua perangkat wireless phone tersebut gitu. Jadi macam-macam keamanan jaringan wireless itu ada WPA PSK atau Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key, adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA PSK jika tidak ada autentifikasi server yang digunakan. Nah, jadi akses point bisa dijalankan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Konfigurasinya pun cukup sederhana. Perlu kita tahu bahwa tidak semua akses point akan mempunyai fasilitas yang sama, dan tidak semua akses point menggunakan cara yang sama untuk mendapatkan shared key yang akan dibagikan ke klien. Jadi pada akses point di link DWL 2080, pemberian shared key dilakukan secara manual tanpa mengetahui algoritma apa yang digunakan. Nah, keadaan ini berbanding terbalik dengan akses point link SYS WRT 54G, di mana administrator dapat memilih dari dua algoritma WPA yang tersedia, yang terdiri dari algoritma TKIP atau algoritma AES. Setelah shared key didapat, maka klien yang akan bergabung dengan akses point cukup memasukkan angka atau kode yang diizinkan dan dikenal oleh akses point. Nah, prinsip kerja yang digunakan WPA PSK sangat mirip dengan pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode shared key. Nah,
Kemudian yang kedua ada Word Equivalent Privacy atau WAP atau Shared Key, adalah satu metode pengamanan jaringan nirkabel yang disebut juga dengan Shared Key Authentication. Shared Key Authentication merupakan metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WAP. Oke, selanjutnya ada WPA atau Wi-Fi Protected Access. Ini suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi sistem yang ada sebelumnya, yaitu WEP. Nah, para peneliti menemukan banyak celah dan kelemahan pada infrastruktur nirkabel yang menggunakan metode pengamanan WEP. Jadi, sebagai pengganti dari sistem WEP, WPA mengimplementasikan layer dari IEEE, yaitu layer 802.11i. Nantinya, WPA akan lebih banyak digunakan pada implementasi keamanan jaringan nirkabel. WPA didesain dan digunakan dengan alat tambahan lainnya, yakni sebuah komputer pribadi atau PC. Nah, fungsi dari komputer pribadi ini kemudian dikenal dengan istilah Authentication Server yang memberikan key yang berbeda pada masing-masing pengguna atau klien dari suatu jaringan nirkabel yang menggunakan access point sebagai media sentral komunikasi. Seperti dengan jaringan WEP, metode enkripsi dari WPA ini juga menggunakan algoritma RC4. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang frekuensi Wi-Fi. Jadi pada umumnya, sinyal Wi-Fi yang ada pada saat ini dibagi kepada sinyal Wi-Fi dengan frekuensi 2.4 GHz dan juga 5 GHz. Dengan frekuensi tersebut kita bisa terbantu ya untuk mendapatkan sinyal yang baik dan kuat untuk mengakses internet. Jadi yang pertama ada frekuensi 2.4 GHz atau 2400 MHz ya, adalah frekuensi atau sinyal yang sudah sejak lama kita gunakan. Dengan usia yang sudah sangat lama, gelombang ini adalah area bebas, di mana nyaris semua perangkat wireless memakai frekuensi ini. Contoh umumnya seperti pada perangkat remote control TV, remote control mainan, remote alarm mobil, Bluetooth, dan router Wi-Fi salah satunya. Dan selanjutnya sinyal frekuensi 2.4 GHz mempunyai daya cakupan yang lebih luas dan sinyal yang lebih kuat. Tapi frekuensi ini sudah terlalu banyak penggunanya sehingga kadang menyebabkan gangguan. Apabila koneksi sinyal Wi-Fi Anda memerlukan kedua kondisi di atas, yakni sinyal yang kuat dan jangkauan yang jauh, misalkan berbeda ruangan, misalkan ada komputer atau laptop di kamar tidur dengan hotspot Wi-Fi di ruang tamu, maka sebaiknya kita menggunakan frekuensi 2.4 GHz. Nah, yang kedua ada pilihan Wi-Fi dengan frekuensi 5 GHz adalah teknologi yang lebih baru sebagai jawaban terhadap banyaknya pemakaian frekuensi 2.4 GHz. Selain itu, saat ini perangkat yang telah mendukung frekuensi ini masih belum sebanyak perangkat yang memakai frekuensi 2.4 GHz. Tapi frekuensi yang lebih kuat ini mempunyai kekurangan di daya cakupan yang lebih pendek. Bila mana sambungan Wi-Fi Anda lebih langsung mengarah seperti tidak terhalang bangunan, dinding atau lantai, atau layaknya wireless Wi-Fi atau mobile Wi-Fi yang biasa kita bawa kemana-mana dan selalu ada di dekat perangkat yang memerlukannya, akan lebih bagus kalau kita memakai sinyal 5 GHz gitu ya. Kemudian kita akan lanjut ke percobaan. Jadi dalam percobaan kali ini kita akan mensimulasikan jaringan wireless bridge dengan menggunakan metode autentikasi keamanan dan tanpa metode autentikasi keamanan. Jadi untuk akses point 1 nanti akan saya ganti namanya dengan MyWiFi 1 yang akan menggunakan autentikasi keamanan WPA2 PSK. Sedangkan untuk AP2 nanti akan saya ganti dengan MyWiFi 2 tanpa menggunakan autentikasi keamanan. Jadi untuk setting IP-nya saya akan menggunakan static. Oke, jadi kita sekarang akan beralih ke packet tracker. Oke, di sini kita sudah memiliki switch
yang tersambung dengan 2 akses point. Jadi di sini ada laptop dan smartphone. Kemudian kita lihat lagi ya. Nah, di sini kita sudah membuat skema jaringan seperti gambar di atas. Nah, kemudian kita akan men-setting AP1 pada port 1 dengan SSID sama dengan AP1 channel 1 dan metode autentikasi keamanan WPA2PSK dengan password 123 sampai 8. Oke, kita cek dulu di Cisco Packet Trackernya. Oke, di sini jadi akses point pertama ada di sebelah kiri. Kita lihat dulu konfigurasinya pada interface port 1. Kita lihat di sini SSID harusnya diganti dengan AP1 ya. Cuman saya memilih menggunakan SSID dengan nama My Wi-Fi pada channel 1. Kemudian di sini kita pakai autentikasi WPA2PSK dengan passcode-nya 123456778. Oke, sekarang kita lihat lagi di pengaturan PDF ya. Kita lihat di sini settingnya sudah. Lalu kita lihat di sini, oh ternyata channelnya 6 guys. Ini kita lihat dulu channelnya 6. Oke, kita lihat dulu di sini channelnya 6. Jadi harus kita klik dulu. Kita ganti channelnya jadi channel 6. Oke. Di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita cek di sini apa lagi? Setting AP2 pada port 1 dengan SSID sama dengan AP2 channel 6 tanpa menggunakan metode keamanan. Oke, kita lihat dulu di sini. Di sini akses point 2, kita lihat configuration-nya port 1. Ya, kita ganti SSID-nya dengan My Wi-Fi 2 channel 6 tanpa autentikasi ya. Di sini disable. Oke, kita tutup. Nah, selanjutnya kita lihat lagi aturan di sini. Jadi di sini kita harus setting laptop pada wireless 0 dengan SSID sama dengan AP1, metode autentikasi keamanan WPA2PSK dengan password 123456778 dengan IP address 192.168.1.129 dengan netmask/25. Oke, kita lihat di sini. Kita cek untuk laptop. Kita lihat dulu wireless 0. Di sini sudah menyambung dengan My Wi-Fi 1 dengan WPA2 PSK, passwordnya 123456778 dan IP configuration statiknya kita lihat 192.1.129/25 ya tadi. Oke, desktop kita lihat IP configuration. IP configuration-nya 129. Oke, jadi udah nyambung ya. Dia nyambung. Sebenarnya dia harus Oke, selanjutnya kita tutup dulu. Ini kita lihat di PDF-nya. Ada setting smartphone pada wireless 0 dengan SSID AP2 dengan tanpa metode autentikasi keamanan. IP address-nya 192.168.1.130 dengan netmask/25. Oke. Kita lihat dulu di packet tracker. Kita lihat smartphone, config, wireless 0. Kita lihat di sini My Wi-Fi 2, autentikasinya disable. Lalu ini udah statiknya 192.168.1.130. Oke. Selesai. Oke, di sini kita lihat di PDF. Untuk mengetes bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone, silakan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Oke. Kita jalankan perintah ping dulu. Bisa nggak nih? Coba ya. Desktop, command prompt. Tadi sudah saya sempat coba. Harusnya bisa sih. 192.168 1.130.
Oke, dia dapat reply. Ya, bisa guys. Oke, mungkin sekian ya. Oh, atau kita coba kirimkan si Bapak ke PDU. Oke, simulation. Kita edit filtersnya hanya untuk ICMP aja. Lalu kita kirimkan dari laptop ke handphone. Kita coba kirimkan, bisa nggak nih? Oh, bisa. Sampai selesai nih guys. Iya. Oke. Oh, iya balik aja sih. Bisa lagi kita kirim. Dulu. Suka baper. Sini. Agak-agak random ya. Oke, bisa ya? Kelar. Oke. Mungkin ini sebenarnya ini udah selesai, cuman dia masih agak mungkin sekian untuk simulasi hari ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.